Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati, gitu, hati-hati, gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Pak Ketua, boleh saya ini penting ini Pak. Pada saat rapat lanjutan hari ini, silakan Pak Menko. Saya mau menjawab sekarang sampai jam 11. Ya, jawab aja langsung. Nah, Apa ya? kalau Pak Menko bersedia, teman-teman bagaimana? Oke. Sampai jam Ketua, 11 tadi beliau. Saya kira gini Ketua. Sangat bersedia. Kalau memang Pak Menko malam ini tegas menyampaikan mau menjawab, oke, kita terima dan kita mendengarkan. Nah, jadi inilah kesimpulan kebersamaan. Kan namanya usul Pak Johan Budi. Sebentar Pak Ketua. Pak Ketua. Ini ada Pak Beni, saya duluan Pak, sebentar. Dan ini ada 24 penanya Pak, yang tentu satu-satu ingin dijawab. Dan Pak Mahfud tadi kita sudah mendengar bahwa beliau hanya bisa sampai jam 11 Pak ya, 11 malam. Ya kalau memang Pak Mahfud sampai jam 11 ya kita persilahkan. Tapi kita tunggu dulu Pak sampai jam 11 apakah jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD sudah cukup ataukah tidak buat Komisi 3. Ya, kalau tidak cukup maka rapat ini akan kita lanjutkan. Iya, nggak apa-apa. Jadi Ya, Pak itu, Johan, Pak. Terima kasih. usulannya bagus. Kita kan mengatakan tadi bahwa apakah ini berkelanjutan rapat apapun nanti selesainya Pak Menko bicara. Nah, makanya tadi minta persetujuan teman-teman. Dan Pak Menko berharap menjawab sampai jam 11. Selesai nggak selesai jam 11 kita tutup untuk lanjutin rapat setelahnya. Pak Menko, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara, pertanyaannya banyak tapi hampir sama sih. Minta itu aja saya kira tidak cukup lah kalau sampai jam 11 insya Allah. Meskipun kalau saudara ingin mentanya lagi dari situ ya bisa ditunda rapatnya. Saudara, saya ingin klarifikasi dua hal dulu. Yang pertama, saya itu ketika menyatakan menantang itu karena menjawab tantangan. Saya tidak pernah, ini mulanya begini, kan di Twitter saya itu di capture pernyataan Pak Beni Harman. Ada Pak Beni Harman itu di Detik itu bicara begini, jam 4.21, Detik.com jam 4.21 tanggal 26. Intinya itu saya harap Mahfud berani buka-bukaan, berani terus terang. Itu Detik jam ya, Detik.com tanggal 26 jam 4.21. Nah saya menjawabnya jam 7. Bismillah saya datang, kan gitu. Jadi bukan saya yang nantang, saya yang ditantang. Ya saya jawab. Jadi jangan dibalik gitu. Masih ada kan di Twitter dilihat. Saya tuh kan mengcapture Pak Beni, bukan saya yang mulai. Saya enggak, saya diam aja. Tapi ditantang gitu kan, ya datang, harap datang juga Pak Arteria, Pak Arsul, karena ini kan yang terus terang pada waktu bicara keras saya katakan mengancam kan ada di video. Saya ingatkan Ketua PPATK ini berlaku bagi Menteri, bagi Menko. Ancaman hukumannya 4 tahun. Kenapa? Karena satu, ngumumkan ke publik tidak boleh. Lalu saya bilang, saya siapa yang ngumumkan? Ngumumkan itu kan ada ukurannya. Identitas. Iya kan? Identitas akun kan itu ada ukurannya. Ngumumkan. Saya ngumumkan agregat. Nah, satu. Kalau soal agregat sudah tidak sepakat, tetapi itu bukan membocorkan. Nah, kalau karena misalnya Ketua PPATK melapor ke saya lalu disalahkan ya, kemudian saya mengumumkan itu secara agregat. Ini Ketua, jangan nanti dulu Arteria, biar beliau jawab sampai jam 11. Kita nggak ada interupsi ya. Oke.
Kalau karena jam 11 lagi. Kalau karena dia melapor ke saya lalu saya umumkan agregat, lalu diancam hukuman, harusnya karena kenapa? Dia laporkan harusnya ke presiden karena PPATK ini langsung bertanggung jawab ke presiden. Lalu saya tanya, Bin itu tiap hari laporan ke saya, memberi informasi intelijen ke saya. Apa dia sama diancam hukuman 10 tahun sesuai dengan pasal 44 karena barang siapa menyampaikan, membocorkan rahasia intelijen negara, ya, diancam 10 tahun penjara. Maka saya tanyakan, bukan saya mengadu. Kalau ini laporan salah, kok Bin tidak salah? Ini saya tadi bawa contohnya. Bin itu tiap hari ngasih ke saya dan itu menjadi bahan saya untuk menentukan, oh di sana ada apa, di sana ada apa. Tapi yang laporan Bin ke presiden yang diberikan ke saya itu, saudara, ini tidak ada yang baca kecuali saya. Begitu saya baca, oh ini titik-titik penting, saya terus ini simpan ke tempat tertutup karena itu kan rahasia. Bin tidak ada press release ke publik, Pak. Kenapa? Bin tidak ada press release ke publik. Pak Arteria, Apa tuh itu? jangan Kalau LH-nya diekspos ke publik beda dong, analoginya nggak sama itu. jangan disanggah dulu. Silakan Pak Menko. Ya, LH. LHA itu bukan itu tadi, ya, identitas. Tapi oke lah, nantilah itu. Kemudian saudara, saya bicara Markus. Ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di googling aja, di googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling. Ini dianggap ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang. Meskipun misalnya aja enggak mungkin dong nyebut. Disebut aja, Prof. Kalau ada justru disebut saja. Kenapa? Kalau ada terus disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada aparat penegak hukum. Saya sahabat tadi kan saya bilang dulu. Bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3. Pak Jaksa Agung dituding-tuding. Wah, kejaksaan Pak Abdurrahman Saleh itu Ustadz di Kampung Maling gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Lasso. Ya, Ahmad Lopah. Lasso ya? Iya kan? Yang berdiri waktu itu. Kurang ajar kamu. Bisanya nitip perkara di sini marah-marah. Lalu ada kepala kejaksaan tinggi hati, cabut sekarang juga. Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati, gitu, hati-hati, gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Pak Ketua, boleh saya Nah, induk. Ini penting, ini Pak. Pak Beni.